selamat datang kembali di channel Simply Wellness Indonesia. Dengan saya Dr. Fani Setiawan yang akan menemani kalian bincang-bincang hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang self-care. Kalau kita bicara tentang self-care nih, yang pasti kepikiran pertama kali pasti tentang skincare, tentang facial, ataupun tentang treatment wajah yang lain. Tapi sebenarnya self-care itu tuh jauh lebih luas daripada itu. Hari ini kita akan membahas tentang self-care yang sebenarnya. Yang bukan cuman bikin kita kelihatan lebih baik, tapi juga bikin tubuh kita lebih sehat. Hari ini juga aku nggak sendirian, tapi ditemani lagi dengan Ci Helga. Halo Ci, ketemu lagi ya. Nah Ci, aku pengen nanya nih Ci tentang self-care. Banyak orang yang udah rajin skincarean, tapi sebenarnya masih jauh dari kata self-care. Menurut Ci sendiri, self-care itu apa sih? Self-care itu sebetulnya ya lebih bukan cuman yang kelihatan di wajah ya. Sebetulnya self-care itu juga kesehatan secara fisik, kesehatan kita mental, kesehatan emosional kita juga itu self-care yang kita harus perhatikan juga. Iya. Jadi keseluruhan gitu ya Ci ya? Iya, keseluruhan tubuh kita, iya. Nah, tapi kenapa sih banyak orang yang masih mengira tuh self-care itu tuh cuman tentang skincare atau perawatan wajah? Ya, karena mungkin juga karena di sosial media dengan industri kecantikan yang selalu di-emphasize, oh wajah kita harus ini ya, di treatment harus ini. Jadi orang lebih ini ya dengan sosial media yang ada ya, yang selalu memperhatikan, yang fokusnya ke situ ya Ci, kecantikan ya. Nah Ci, kalau misalnya treatment self-care tuh tiap masing-masing orang kan berbeda atau sama sih Ci? Beda-beda ya, ada yang benar-benar dengan gaya hidup mereka, dengan mereka kerja, itu kan semua beda-beda. Stress levelnya juga beda, dengan adanya yang udah berkeluarga, ada yang single, ya semua benar ini ya, beda-beda tergantung ya. Orang ya, beda-beda sih. Nah kalau misalnya berbeda-beda gitu, bagaimana sih caranya untuk kita tuh menemukan self-care kita masing-masing yang cocok untuk diri kita masing-masing gitu? Kita harus lihat dengan kondisi kita secara mentalnya gimana ya, yang dimana kita sekarang banyak juga yang fokus dengan mental health. Jadi kalau kita terlalu stres, kita nggak ada tempat kita ngobrol, kita nggak tahu kita mau gimana iniin stres kita, melimpahkan gitu ya. Iya, melimpahkan itu juga akhirnya kan mukanya jadi kayak banyak kerutan karena stres, banyak pikiran gitu. Nah itu juga bisa mengefek juga sih ke kita punya penampilan kita ya. Penampilan ya. Nah Ci, itu juga mungkin ya karena kan aku lihat nih biasa tuh orang-orang muda sekitar 20 tahunan gitu biasa tuh sering suka merasa capek, tapi sebenarnya tuh belum ngapa-ngapain gitu. Iya, sekarang dengan kondisi sekarang karena anak-anak muda juga suka begadang ya. Harusnya tidur jam berapa, mereka tuh harusnya tidur, harusnya badannya ini detox, tapi mereka masih bekerja, masih di luar, masih ketemu teman gitu. Jadi kan itu juga efek ya, dan juga screen time banyak banget yang masih online terus, liatin telepon terus gitu. Nah itu juga pengaruh sih ke kita punya secara mental kita ya, karena harusnya sebelum kita tidur itu kan harusnya kita jangan sejam sebelum tidur itu jangan screen time. Kalau aku sih biasanya usaha tidak ini sih main-main telepon lagi sebelum itu ya. Iya, karena itu kan otak kita udah harus mulai kayak resting ya untuk turun gitu. Bukan kalau kita masih screen time, kita liatin handphone, itu kan kita ini masih bekerja terus gitu. Jadi untuk mereka ya pasti susah tidur. Iya betul. Karena masih liatin handphone terus gitu. Ini ya. Jadi otak kita masih terus bekerja gitu. Iya. Jadi kapan dia mau istirahat? Betul. Nah kalau misalnya kondisi seperti ini nih, kalau terus dibiarkan, dampaknya untuk jangka panjang itu menurut Cici gimana sih? Dampak panjangnya ya makanya sekarang kayak anak-anak kan suka, anak muda juga banyak yang ngalamin insomnia, nggak bisa tidur, aduh kok susah ya tidur. Nah karena ini efek-efek dari mereka sering screen time, mereka masih pikirin kerjaan, nanti stres di kerjaan gimana, nanti pikirin soal temennya, keluarganya, jadi ya terus-terusan gini.
Jadi nggak ada tempatnya. Jadi Itu ya self care yang sebenarnya ya. Iya. Jadi baik di usia muda ataupun tua juga masih ini ya, perlu self care ya. Iya, harus ada waktu lah untuk me time, healing time gitu. Nah kadang kan dengan kita masuk kayak ke Simply Wellness, mereka facial, mereka itu kan sebetulnya juga me time ya. Dimana kita menyayangi tubuh kita self care, kita keluar lebih glowing, lebih cantik kan juga kadang itu juga bisa menghibur seseorang gitu. Saya jadi udah kayak merasa lebih bersih wajahnya. Iya, itu juga part of self care juga bisa. Iya. Nah, kan misalnya anak-anak muda nih ke Simply Wellness, biasanya keluhan-keluhan apa sih yang mereka suka keluhkan gitu? Banyak sih dari mereka ya suka bilang, aduh saya susah tidur Ci gitu kan. Kayaknya harus minum obat tidur. Itu sekarang udah mulai banyak yang kayak gitu. Walaupun anak-anak muda ya? Iya 20-an kayak masih banyak sekarang yang depending sama pil gitu untuk tidur. Atau mendingan gue minum alkohol aja lah. Jadi udah mabuk ya udah langsung tidur gitu. Malah jadi ini ya. Iya, tapi itu sebetulnya itu ya alkohol itu kalau kebanyakan juga nggak bagus untuk kesehatan. Bukan nggak bagus, emang nggak bagus sih kayaknya. Untuk kesehatan hati juga kan sangat buruk itu kalau alkohol. Iya. Jadi ya hal-hal itu yang kita harus edukasi mereka sih. Kadang ya karena dengan pergaulan, teman-teman dia semua begitu. Ya kadang ya kumpul-kumpul ya senang tapi sementara. Tapi kan kita juga harus tahu side effect ke depannya ya. Iya. Kalau kita nanti liver kita bengkak, sakit gimana kita gitu. Sendiri yang repot ya. Iya, jadi itu juga harus tahu sih. Jadi kita harus tahu dan harus membatasi diri dengan apa yang kita akan lakukan ya. Iya, jadi gaya hidup lah, gaya hidup kita juga harus dijaga ya. Nah, kalau misalnya di Simply Wellness ini kan tadi bilang banyak yang insomnia nih Ci. Iya. Treatment apa sih yang direkomendasikan? Jadi kita dari sini kita suruh mereka coba dengan hidrogen terapi 30 menit gitu. Tapi kalau dengan hidrogen mereka harus datang seminggu tuh 3 kali. Jadi baru bisa kelihatan itu sih efeknya. Atau enggak mereka kita juga ada spa, infrared spa di mana mereka juga bisa duduk 30 menit. Nah, itu juga ada kayak musik meditasinya. Jadi bisa bantu relax pikirannya. Nah, dan juga banyak yang merasa itu membantu. Jadi mereka lebih tidurnya lebih enak, lebih nyenyak, lebih gampang tidur ya. Jadi acara itu karena juga bantu detox badannya dan menenangkan pikiran. Jadi juga membantu ya mereka bisa tidur dengan enak gitu. Karena kan tidur juga kalau misalnya tidur kurang berpengaruh ya jadi ke aktivitas kita besok harinya ya. Iya, benar-benar. Gampang capek kayak gitu kan ya. Iya. Nah Cici selama di Simply Wellness ini pernah nemuin keluhan yang unik nggak Ci untuk pasien-pasien Gen Z Ci? Sekarang banyak ya Gen Z yang kita kesini sih ada banyak masalahnya itu jerawatan. Kalau yang Gen Z ya yang ke klinik dan juga susah tidur, nanti jerawatan, habis itu mereka udah treatment, udah suntik, kenapa masih ada jerawat gitu kan. Nah kadang kan dengan sekarang punya makanan kan selalu mau instan. Jadi makan yang tinggal di microwavein, panasin, makan gorengan gitu. Sebetulnya itu juga mempengaruhi. Iya, mempengaruhi muka sih. Jadi kan jerawatan. Nah, jadi di sini kita suka bilang, kita sih bisa bantu kan untuk ini jerawat. Tapi kalau kita nggak hidup sehat, makannya dibenerin gitu, pasti pola makannya berantakan, itu tetap akan balik lagi gitu. Jadi dia ya sia-sia gitu kita treatment di sini. Jadi kita selalu anjurkan ke mereka itu untuk jangan makan gorengan, kurangin gitu. Jangan makan yang berminyak-minyak, kurangin makan susu atau apa untuk coba ini. Cobalah aku bilang seminggu 2 minggu. Nah habis itu kalau efeknya bagus kan treatmentnya juga nggak usah sering-sering gitu kan. Maksudnya kita mau juga semua orang tuh hidup sehat, bukan cuma kita jualin nih kalau mereka lebih sering ya buat kita sih lebih bagus. Jadi tapi kan maksudnya kita juga mau mereka tuh hidup sehat dan mereka mukanya juga bagus gitu. Berarti harus ada perubahan sendiri ya di diri kitanya juga ya, dari kemauan dari kitanya juga ya. Jadi gaya hidup itu juga penting sih. Kalau misalnya
pasien yang unik Ci, kayak yang keluhannya nggak biasa gitu? Cici punya nggak? Pernah denger nggak? Selama ini sih masih ini ya yang biasa ya, udah jerawatan sama gak bisa tidur gitu sih. Kayak gitu aja. Ya, yang unik-unik yang ini sih belum ya. Belum ini ya. Paling kesehatan ya. Sekarang juga banyak yang sakit kanker yang mendadakan. Ya, jadi kita juga rekomen untuk detox. Ya, untuk supaya sel-sel kankernya nggak terus ini multiply berkembang. Ya. Jadi kalau menurut dokter, kalau dokter sendiri ada nggak kalau Zenzi keluhan yang unik gitu? Kalau untuk keluhannya sih mungkin bukan yang unik ya, tapi kepribadian mereka kayak yang oh aku pengen sekali treatment ini langsung kelihatan hasilnya gitu. Jadi kan tapi kan seperti yang kita tahu treatment itu kan butuh waktu ya, butuh proses. Jadi nggak bisa, mungkin bisa kelihatan seminggu 2 minggu, tapi untuk hasil yang paling maksimalnya itu harus memerlukan pengulangan. Jadi tidak bisa yang hanya dalam 1 kali langsung maksimal kelihatan hasilnya. Iya, gitu. Jadi benar sih. Biasanya kebanyakan orang-orang pengennya yang cuma 1 kali treatment langsung kelihatan hasil maksimal di besoknya kayak gitu. Iya. Kadang juga ya nggak mau sakit tapi mau cakep ya. Kita juga kadang bingung ya. Bingung juga. Nggak mau disuntik tapi mau cakep nih, nggak mau ada kolagen masuk. Iya, karena kan biasanya beauty is pain ya. Iya, jadi tapi mereka nggak mau sakit. Nah gitu juga kadang bingung kali Dok ya. Bingung juga sih Ci. Nah, jadi nih Ci, kan kita balik lagi ke ngomong soal self care ya Ci ya. Iya. Biasanya kan apa sih self care yang sebenarnya tuh paling basic tapi paling sering dilupain? Self care itu yang paling penting sebetulnya tidur. Karena kan kita harus tidur setiap hari. Iya, itu istirahat ya. Kalau kayak saya, kayak orang suka nanya, kok Cici kuat ya bisa pergi sini, bisa ini gitu, meeting terus ya. Nah, kalau aku sih usahain ya. Kalau di mobil, kalau di mana ya, kalau bisa tidur ya pokoknya tidur aja. Ambil power nap misalnya 20 menit itu lebih bagus daripada kita sama sekali enggak gitu. Jadi kadang aku kayak di mobil itu ya di mana aku bisa benar-benar rest kayak otaknya gitu kan. Nanti di meeting berikutnya jadi masih lebih fresh. Kalau enggak kan kayak meeting terus kadang kita punya otak juga udah kering gitu ya. Kayak capek gitu kan di ini terus dikeluarin terus gitu. Betul. Jadi aku bilang ya sebetulnya yang penting emang tidur. Iya. Tidur itu penting sih. Aku juga setuju sih Ci, karena kan kita kan setiap dari siang hari kita sudah aktivitas ya. Jadi pasti tubuh kita tuh perlu untuk istirahat. Istirahat. Jadi ya yang paling baik itu kalau misalnya istirahat minimal 7-8 jam sehari ya Ci ya. Iya, tapi emang zaman sekarang susah ya. Kalau buat saya sih 6 jam udah bagus. Udah bagus. Disesuaikan dengan ini ya, udah bagus, iya. Tapi emang badan kita kadang kalau benar-benar kayak udah habis meeting, ada break bentar, aku kadang juga ya merem aja gitu. Merem. Dan kadang aku kadang hidrogen terapi atau paling minta spa, itu merem aja setengah jam. Iya, nah keluar-keluar ya udah segar gitu ya. Jadi kayak kita benar-benar otak kita itu kasih rest dulu gitu. Betul. Iya. Nah, Ciket, kalau misalnya kita kan udah bicara tadi soal kurang tidur nih. Kalau kurang tidur itu mempengaruhi ke kulit kita nggak sih? Pasti. Nanti kita kasih lihat ya kayak jam-jam tertentu itu kan di mana organ ini istirahat. Udah mulai kenapa kayak anak-anak sekarang liver terganggu karena liver itu kan jam detoxnya tuh kayak jam mulai jam 12 sampai jam 3. Tapi di mana itu kita aja masih semua pada aktif nih, masih pada begadang di luar, masih pada kerja, masih pada ngumpul sama teman yang harusnya kita istirahat gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan sih, kayak organ-organ ini kan ada waktu-waktunya detox nih. Kalau kita nggak perhatikan ya kita punya organ lama-lama juga ini inflamasi. Karena udah overwork gitu ya. Kepake terus gitu. Harusnya diistirahat. Tapi terus sama kita disuruh kerja gitu kan. Kalau misalnya livernya nggak dikasih istirahat, kerja terus kan jadi gampang ini ya Ci ya, gampang jerawatan juga bisa. Habis itu mukanya jadi lebih gelap kan. Kusam. Juga bisa kusam karena juga kita nggak rest, nggak ada istirahatnya gitu badannya. Betul.
Nah, Iya. Ci, kalau menurut Cici itu kapan sih orang tuh dikatakan butuh self care nih? Atau sebenarnya tuh nggak harus nunggu butuh? Iya, kalau buat aku sih sebulan sekali ya harus ada bener-bener kayak me time kita lah. Kita mau ngapain sih, hobi kita tuh ngapain. Misalnya kita mau seharian pergi sama temen gitu. Ya itu emang yang bikin kita bahagia, ya kita lakukan gitu. Tapi kita udah harus jadwalin gitu. Jangan sampai tunggu kita udah bener-bener sampai ujung nih, sampai kayak sampai burn out, ya itu udah too late. Badan kita kita tuh udah terlambat lah. Iya, jadi makanya kan kenapa orang kadang jadi depresi, jadi kayak udahlah males lah, mau ngapa-ngapain juga males. Jadi itu mungkin badannya dan tubuh jiwa emosionalnya udah bener-bener kering gitu, udah kepakai semuanya. Ya, jadi kalau bisa sih emang setiap bulan dijadwalin aja. Iya, me time kita benar-benar yang bikin kita bahagia tuh apa sih gitu. Makanya kan harus ada hubungan sosialnya juga ada. Jadi ya hidup ini bukan kita sendiri gitu, kerja gitu. Tapi ya makanya holistic wellness ini juga kita ajarin tentang balance ya. Gimana kita harus balance secara fisik, secara mental kita, emosional kita, semua harus balance. Betul. Iya. Nah, Ci, kalau misalnya treatment di klinik itu termasuk salah satu termasuk self care atau cuman kebutuhan tertentu saja? Termasuk self care yang kayak tadi saya cerita juga, karena kalau kita di sini kita facial, kita bisa tidur kan, itu udah pasti kebanyakan sih orang-orang yang datang pasti tidur ya. Udah gitu kan kita treatment ini kan mukanya nanti mengkilap, pasti muka lu ini ya, itu kan juga bikin bahagia, senang. Nah itu juga self care dalam kecantikan. Itu secara fisik ya. Jadi kalau dia mau meditasi, mau apa itu kan secara mentalnya juga bisa dibantu. Nah kita juga ada kayak sounding, kita ada treatment bars. Nah itu juga yang bisa mereka kalau mereka open gitu untuk treatment ini juga ada gitu. Kalau misalnya contoh treatment di Simple Wellness yang buat penonton nih yang mau memulai self care, rekomendasi Cici apa nih, Ci? Yang baru mau memulai? Bisa dimulai dengan ini sih, akupuntur itu ada self care-nya juga untuk tenangin pikiran kita. Jadi di mana kita suruh tiduran, relax. Nanti jadi ada itulah berapa akupuntur point yang bisa bikin relax. Relax. Jadi kayak misalnya kayak stres, pusing, capek gitu. Nah itu juga bisa dia bisa kurangin kayak stres poinnya kita gitu. Dan bisa dicampur bisa dicombine sama spa juga. Iya, dimana mereka tuh cuma kayak setengah jam diam dan relax untuk buat tubuhnya lah, jadi itu juga sekalian bisa meningkatkan imunitas mereka juga. Iya, itu juga bisa. Itu ya, Ci, banyak juga ya treatment yang bisa untuk self care kita di Iya, untuk wellness ini sih banyak ya. Oke, Ci, mungkin dari obrolan kita hari ini kita jadi penonton juga mungkin udah jadi paham ya kalau sebenarnya yang penting itu bukan yang kelihatan dari luar saja, tapi lebih penting apa yang di dalamnya juga ya. Iya. Nah, kalau bagi penonton yang tertarik atau mungkin mau tanya-tanya, mau konsultasi, bagaimana, Ci? Bisa langsung datang ke klinik Simply Wellness. Kita ada di MGK Office Tower B di lantai 8. Ada juga Instagramnya, Ci ya? Ada juga, bisa follow di @simplywellness.id. Kalau mau konsultasi gitu harus gimana, Ci? Bisa langsung WA juga. Oh iya. Bisa langsung WA ke nomor di bawah ini ya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Saya Dr. Fani Setiawan dan juga Ci Helga. Pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Dadah.